Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Intan Putri, NIM 105190227, kelas IP 5G, Prodi Syariah, jurusan Ilmu Pemerintahan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi graduate telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang 1945 berdasarkan ketetapan MPR Nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam konstitusi yang pernah berlaku, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini terjadi karena Belanda ingin menguasai Indonesia kembali, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan hal ini mengakibatkan diadakan KMB yang dilahirkan Negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sesungguhnya bangsa Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia sering tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sekian video dari saya tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.